Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan 3 laki-laki yang bersifat seperti ini. Inilah tema di pagi hari ini. Nasihat kepada para orang tua atau risalah kepada para orang tua. Jangan pernah menikahkan putri-putri kalian dengan 3 jenis laki-laki. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, terkhusus para pecinta Humairah Channel. Sebelum saya jelaskan siapa 3 laki-laki yang dilarang putri-putri kita dinikahkan dengan mereka, saya akan jelaskan tentang keutamaan anak perempuan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar." Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita, satu hari ada seorang wanita membawa 2 anak perempuannya menemui dirinya, dan mereka ketika itu tidak ada yang dimakan sehingga harus mengemis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pun tidak memiliki apapun selain sebiji kurma, maka aku berikanlah sebiji kurma ini kepada perempuan itu." Tiba-tiba kemudian 1 butir kurma itu dibelah 2 dan diberikan kepada 2 putrinya, dan dia sendiri tidak makan. Kemudian dia bangkit lalu keluar. Lah ketika dia keluar, Rasul masuk. Kemudian Aisyah menceritakan tentang kisah wanita tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka anak-anak perempuan itu dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisai bagi dia dari api neraka. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, qad aujabalaha bihal jannah wa a'taqaha biha minan nar. Sungguh Allah mewajibkan perempuan itu masuk surga, dan Allah akan bebaskan perempuan itu dari api neraka disebabkan pengasuhan anak perempuan itu. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusia baligh, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini. Rasul menempelkan 2 jarinya. Subhanallah, antara dia dengan Rasul seperti ini. Kemudian juga hadis yang lainnya yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, "Man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi usbu'aihi." Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan, niscaya aku dan dia akan masuk surga seperti 2 ini. Kemudian Rasul menempelkan 2 jarinya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai wanita-wanita atau ibu-ibu atau orang tua yang memiliki 2 anak putri atau lebih. Kenapa Islam kemudian memberikan hadiah terbaik pada para orang tua yang diberikan atau dianugerahkan kepada mereka putri-putri, kemudian mereka pun sayang, mentarbiyah, mendidik, dan begitu seterusnya. Karena di zaman jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun." Dan apabila seseorang di antara mereka dihabarkan dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka, dan dia sangat marah. Ia pun menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi anak wanita di zaman Nabi SAW, khususnya di zaman jahiliyah itu, bagi mereka tidak ada harganya. Karena wanita itu tidak mendatangkan rezeki, tidak mendatangkan dunia menurut mereka, bahkan mendatangkan perasaan malu, aib, dan begitu seterusnya. Makanya orang-orang jahiliyah sangat kejam. Di antara mereka ada yang membunuh anak wanita hidup-hidup karena tidak suka kalau mereka itu lahir ke dunia.
Makanya dengan datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kaum wanita, dan orang tua yang memiliki anak wanita kalau membesarkan, mentarbiyah sehingga anak-anak wanita itu tumbuh menjadi anak yang baik setelah dewasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu ia bersabar menghadapi segala ujian serta memberikan pakaian kepadanya dari hasil usahanya, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah bagi dia dan api neraka. Maka dari sini Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan jika kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu pada Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Wa asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci baik pula di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang jahiliyah tidak tahu kebencian mereka kepada anak wanita dengan membunuhnya. Tapi dalam Islam boleh jadi kita anggap itu buruk, tapi rupanya baik di hadapan Allah. Karena memang merawat anak wanita itu beda dengan merawat anak laki-laki. Banyak aturan-aturan, banyak pantangan-pantangan. Kalau laki-laki mungkin tidak banyak. Anak laki-laki keluar rumah tidak dikhawatirkan kepergiannya. Tapi seorang wanita, anak wanita kalau sudah keluar rumah, apalagi sampai hilang sehari 2 hari, mungkin sudah cemas-cemas harap tuh orang tua tuh. Makanya kemudian kenapa Islam itu sangat menjunjung tinggi, karena memang yang dihadapi ujian dari anak perempuan berbeda dari dengan anak laki-laki. Makanya kalau orang tua sungguh-sungguh merawat mereka, maka akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, sebagaimana hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, al-bunuwatu ni'matun wal banatu hasanatun wallah yuhasab 'alan ni'mati wa yujazi 'alal hasanat. Sebagian ulama salaf mengatakan, anak laki-laki sebuah nikmat, anak perempuan sebuah kebaikan, dan Allah akan menghisab nikmat dan akan membalas kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan kita ini, ya, ingat bahwa saya tambah sedikit cara mentarbiyah yang baik. Maksudnya yang dimaksud kita ini berbuat baik kepada mereka anak wanita itu dengan cara apa? Pertama tentunya kita berusaha memberikan nama terbaik. Jangan nama asal-asalan. Kalau kita punya anak wanita, kasih nama terbaik, entah nama-nama istri Nabi gitu ya, atau nama-nama yang memiliki makna yang baik. Karena bagaimanapun nama mempengaruhi orang yang diberi nama. Kemudian yang kedua, al-inayatu wal-ihtimam bi ta'limiha. Cobalah punya perhatian untuk mengajari mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang berilmu, berguna baik agama atau dunianya. Kemudian yang ketiga, al-adlu, keadilan. Jangan kemudian dibeda-bedakan anak wanita dengan anak laki-laki. Sama saja, dua-duanya anak Allah. Dua-duanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki anugerah, baik perempuan anugerah. Karena Allah mengatakan fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Adilah dengan sesama anak-anak kalian. Kemudian yang keempat, an-nadharu fi ihtiyajatiha. Maka sering-seringlah melihat kebutuhan dan hajat mereka. Mungkin mereka punya hajat, punya kebutuhan, punya masalah, maka bantu pecahkan masalahnya. Kemudian yang nomor 5, syughlu awqati faraghiha bin nafi'il mufid. Sibukkan mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupannya. Orang tua sangat zalim ketika kemudian memberikan hal-hal yang bisa melalaikan anak itu. Seperti di zaman sekarang nih, orang tua anak perempuannya minta handphone, dikasih handphone. Orang anaknya minta ini minta alat-alat medsos, dikasihnya. Akhirnya kemudian rusak ya dengan cara melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, membaca, melihat, akhirnya rusak gara-gara handphone. Ini yang zalim orang tuanya ya. Kemudian ini yang pembahasan kita adalah ikhtiyar az-zauj as-salih. Lah, carikan suami terbaik bagi anak wanita kita ini. Jangan sampai kemudian anak kita ini, khususnya wanita, dinikahkan dengan 3 jenis laki-laki. 1, ya, jangan sampai diserahkan atau dijodohkan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minatun khairun
mim musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Dan jangan pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada musyrik sekalipun, walaupun mereka sangat menarik hatimu. Jadi dilarang. Ya, apakah musyriknya itu memang mereka di luar agama kita? Ya mungkin mereka para penyembah berhala di luar daripada agama kita. Ataupun mungkin dia KTP-nya aja muslim, tapi kelakuannya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dia jadi dukun, atau mungkin suka pergi ke dukun, atau suka meminta-minta, ya. Ataupun mungkin bukan hanya musyrik, tetapi juga melakukan kekufuran, mencela Allah, mencela agama, mencela Al-Quran, dan begitu seterusnya. Jangan nikahkan anak-anak kita dengan laki-laki seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan menikahkan anak kita dengan orang yang meninggalkan sholat. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, farku bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Jadi perbedaan seorang mukmin dengan orang kafir dan juga orang musyrik itu adalah di meninggalkan sholat. Artinya kalau dia sholat dia mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat bisa saja itu perbuatan orang kafir atau orang musyrik. Ya. Makanya solat ini karena barometer identitas seorang muslim adalah solatnya, maka yang pertama kali lihat calon yang melamar kita, anak kita itu solat atau tidak. Kalau tidak solat, jangan nikahkan dengan orang yang tidak solat. Dikhawatirkan dia sampai mengingkari kewajibannya, akhirnya ke taraf kekafiran. Berarti kita menikahkan anak kita dengan orang kafir. Walaupun dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ditanya tentang sah tidaknya seseorang wanita menikah dengan orang yang tidak solat, karena umumnya masyarakat tidak solat kata beliau. Maka selama dia tidak meyakini bahwa solat itu tidak wajib, alias masih meyakini solat itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya, maka pernikahannya sah dan anaknya tidak dikatakan anak zina. Tapi yang jelas bahwa solat itu hubungan kita dengan Allah. Orang yang tidak solat pasti banyak masalah. Ketika kita nikahkan anak kita dengan yang tidak solat, sama dengan memasukkan masalah kepada anak perempuan kita. Naudzubillah. Dan itu kezaliman, ya. Kemudian yang terakhir, jangan nikahkan anak perempuan kita dengan orang fajir, orang yang tidak berakhlak. Mungkin dia sombong, karena sombong ini tidak akan menghargai anak kita. Mungkin dia pendusta, karena anak kita akan didustakan terus, ya. Boleh jadi mungkin dia seorang yang ujub, takabur, maka tidak boleh diberikan kepada orang fajir, karena sama saja dengan memberikan ketidakbahagiaan. Ataupun dia mungkin suka menyebar rahasia, ya, karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk di sisi Allah itu orang yang suka menyebarkan rahasia, rahasia keluarganya, rahasia ranjangnya, dan begitu seterusnya. Pokoknya orang yang buruk akhlaknya, orang fajir, maka jangan sampai anak gadis kita dinikahkan dengan laki-laki fajir, karena Rasul mengatakan, ya, disebutkan dalam hadis Abu Qatadah Rib'i al-Ansari radhiyallahu an. Jadi di zaman Rasul lewat seorang jenazah, maka Rasul mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Mustarih artinya jenazah itu beristirahat karena dia selama di dunia orang baik. Tetapi mustarah minhu itu dia orang jahat, karena selama di dunia orang fajir, orang tidak berakhlak, sehingga ketika kematiannya orang lain yang beristirahat dari dia. Bukan hanya orang yang beristirahat dari dia, bahkan pepohonan istirahat dari dia, negeri istirahat dari dia, binatang istirahat dari dia, karena dia fajir, jahat di dunia. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang yang kematiannya manusia istirahat, kemudian kita nikahkan pula anak gadis kita dengan orang seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau seandainya datang laki-laki melamar anak kita, nampak baik agamanya, nampak baik akhlaknya, nikahkan. Sudah, urusan dunia itu belakangan. Betapa banyak orang yang bergelimang harta, tetapi kemudian anak kita tidak bahagia. Buat apa juga? Karena harta itu juga bisa hilang, kecantikan juga bisa hilang. Yang akan tetap itu adalah agama. Kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang paling baik agamanya, yang paling baik akhlaknya, karena itu yang akan menyelamatkan kita selaku orang tua di dunia dan di akhirat, dan menyelamatkan anak perempuan kita juga di dunia dan akhirat. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memboyong keluarga kita kelak berkumpul bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan dia tularkan keimanan ini kepada keluarga besarnya, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan semua keluarga besar yang beriman di hadapan Allah, dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Barakallahu fikum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.